Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani dari Prodi Manajemen Pagi kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan NIM 28921500066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mustafa Nugroho, SSI MF. Di video ini, topik-topik yang akan saya bahas yaitu dasar-dasar perpajakan, timbulnya pajak terhutang, jenis-jenis pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pembahasan pertama yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan. Definisi pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Berdasarkan beberapa definisi yang ada dan pengertian pajak sendiri, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur. Kedua, dalam hal membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Tiga, pajak dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. 4. Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk public investment. Selanjutnya, ada pungutan lain selain pajak. Selain pajak, terdapat beberapa pungutan lain yang mirip dengan pajak, tapi memiliki perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dipungut oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan yang serupa dengan pajak tersebut diantaranya: 1. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan terhadap dokumen dengan cara menggunakan materai ataupun benda lain. 2. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut. Sedangkan bea keluar adalah pungutan terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang telah ditentukan. 3. Cukai adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap jenis barang tertentu. 4. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada pembayar. 5. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan dibayar hanya oleh golongan tertentu saja. 6. Pungutan-pungutan lain yang sah dan legal dan merupakan sumbangan wajib. Kemudian selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgetair, yaitu pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara. Kurang lebih 60-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Contohnya, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulering. Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian, dasar berikutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata sendiri dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum warisan, dan hukum harta kekayaan juga. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan pemerintah dan warga negaranya, terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Jadi, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur antara negara sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya yaitu ada jenis pajak. Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3,
yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya. 1. Berdasarkan golongan. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain, contohnya PPh atau pajak penghasilan. Kemudian B. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contoh yaitu ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Kedua, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya yaitu PPh. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya ada PPN, PPNBM, dan PBB. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya. Terdiri dari pajak negara. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara, contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Kemudian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, atau pajak hiburan. Selanjutnya, ada tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri dari 1. Stelsel pajak. Dalam hal pemungutan pajak, dapat dilakukan dalam 3 stelsel, yaitu stelsel nyata atau real. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Yang B. Stelsel fiktif. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Yang C. Stelsel campuran. Stelsel ini, pengenaan beban pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Kedua, asas pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak, terdapat 3 asas, yaitu asas tempat tinggal atau domisili, yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut. Kemudian asas sumber, yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili wajib pajak. Lalu asas kebangsaan, yang menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ketiga, sistem pemungutan pajak. Ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian ada Self-Assessment System. Adalah sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian, Withholding System adalah sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu timbulnya pajak terhutang. Timbulnya hutang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari hutang pajak tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya hutang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.
menimbulkan suatu kewajiban bagi seorang atau badan baru diketahui mempunyai hutang pajak saat pemerintah menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. B. Paham timbulnya utang pajak. Ada dua teori timbulnya utang pajak, yaitu teori material. Utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat substan yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, ada teori formal. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang dimaksud penetapan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian ketetapan, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Terdapat dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. D. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai 1 kesatuan menggantikan yang berhak, 3. Badan, dan 4. Bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada pengelompokan wajib pajak. Secara garis besar, wajib pajak atau WP dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi dan 2. Wajib pajak badan. Perbedaan subjek pajak dan wajib pajak. Perbedaan subjek pajak dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban perpajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan. Berikutnya ke pembahasan ketiga, mengenai jenis-jenis pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak penghasilan wajib pajak badan. Definisinya yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER strip 32/PJ garis miring 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Kedua, ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta, yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor atau impor dan juga penjualan barang mewah. Ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk jenis-jenis pajak penghasilan lainnya, yaitu ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan pasal 19. Topik keempat selanjutnya yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.
Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan PBB. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan atau subjek PBB merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek pajak dari pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Kedua, yang dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, yaitu hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional. Ketiga, yang dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, yaitu ada konsulat dan kedutaan. Ada dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan. Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan, dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP, dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual-beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, setiap daerah memiliki nilai objek pajak atau NJOP yang berbeda-beda, dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Satu ada letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Selanjutnya yaitu ada cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan PBB. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu 1. Menetapkan nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. 2. Menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. 3. Menghitung pajak bumi dan bangunan PBB. Setelah mengetahui nilai objek pajak dan nilai jual kena pajak, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, atau salah pengucapan atau salah penulisan, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga telah menonton video ini hingga akhir.